Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan kembali mengangkat judul Bolehkah Pernikahan Beda Agama? Bagian yang kedua. Dan nas firman Tuhan masih dari 2 Korintus pasal 6. Kali ini kita akan membaca pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan yang sebelumnya kita sudah membahas bagian yang pertama, bolehkah pernikahan beda agama? Dan sekali lagi kita mau menekankan bahwa tujuan kita untuk menyampaikan ini ialah supaya kita memiliki pemahaman yang benar dari sudut pandang firman Tuhan, supaya kebenaran ini nantinya akan menjadi dasar kita untuk menimbang, menjadi standar yang jelas dan tegas untuk saudara memilih pasangan hidup. Karena jelas setiap agama itu memiliki eksklusivitas tersendiri. Lebih-lebih kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita memiliki konsep keselamatan yang eksklusif hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima anugerah yang tidak layak kita terima oleh iman melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena saya tidak pengen saudara nanti pada akhirnya karena dibutakan oleh cinta, atau juga karena soal perjodohan dan saudara sudah kepepet umur, banyak perjaka tua dan perawan tua yang mulai resah dengan umurnya, atau mereka terpesona dengan datangnya pangeran dengan kekayaan yang berlimpah-limpah sehingga mereka rela menggadaikan imannya demi kenyamanan hidup. Akhirnya dari mulut orang-orang percaya mulai keluar ungkapan-ungkapan yang sebenarnya kompromi dengan iman. Saya banyak kali mendengarkan orang Kristen pasti akan bicara seperti ini ketika mereka kompromi dengan iman. Semua agama itu sama saja. Hanya cara kita saja yang beribadah yang berbeda-beda. Pada dasarnya tujuannya itu cuma satu juga, kepada Tuhan. Kalau dalam terminologi Kristen, konsep seperti itu bisa kita katakan universalisme, yang meyakini bahwa semua orang diselamatkan sekalipun tidak melalui Kristus Yesus. Jadi anak-anak muda, kami ingatkan mulai dari sekarang, jangan pernah gadaikan imanmu demi cinta. Tapi saya juga menyadari, ketika orang mengkompromikan imannya demi cinta, demi pasangan. Nah sekarang mari kita fokuskan pandangan kita pada ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi Bapak Ibu Saudara, kata bahasa Yunani untuk menjadi pasangan yang tidak seimbang itu berasal dari kata heterozugeo. Dalam perjanjian lama, bahasa Yunani heterozugeo ini digunakan untuk melarang perkawinan ternak dengan jenis ternak yang berbeda. Jadi dari penggunaan kata bahasa Yunani ini timbullah arti salah menjodohkan yang digunakan oleh beberapa terjemahan teks kita. Jangan kamu berpasangan dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka bukan pasangan yang cocok bagimu. Kemudian pernyataan janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya itu diikuti oleh rangkaian 5 pertanyaan bertentangan yang mendefinisikan hakikat ketidaksesuaian antara orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah jelas jawabannya ya. Apakah persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan? Jelas tidak sama. Terang dan gelap? Jelas tidak sama. Kristus dan Belial? Jelas tidak sama. Belial itu adalah penyebutan bagi iblis ya. Orang-orang percaya dan orang-orang yang tak percaya jelas tidak sama. Bait Allah dan berhala jelas juga tidak sama. Tidak ada sama sekali yang sama. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Jadi pada saat Rasul Paulus menerapkan prinsip ini, sebenarnya ada banyak kesalahan besar di dalam jemaat Korintus
yaitu banyak orang Kristen menikah dengan orang yang tidak beriman kepada Kristus. Dan orang itu kemudian ditarik untuk tidak lagi menuruti firman Tuhan dan bahkan beribadah kepada ilah-ilah lain. Jadi perhatikan saudaraku, saudara boleh berpikir bahwa saudara bisa menjalani pernikahan indah itu dengan dasar cinta. Tetapi sejauh saya berumah tangga, saya menyadari satu hal ini. Prinsip kebenaran firman Tuhan yang sama-sama saya dan istri saya turuti dan lakukan di dalam rumah tangga kami, itulah justru yang menjadikan kehidupan rumah tangga kami indah. Oleh karena Yesus Kristus menjadi kepalanya, kekuatan cinta darah dan daging suatu saat akan pupus, layu. Tetapi kasih Kristus yang membuat setiap hari itu menjadi seolah kasih itu baru. Nah, ada satu tambahan lagi. Ketika orang Kristen menikah dengan orang-orang yang berbeda agama, biasanya mereka akan ditarik kepada hal-hal duniawi, sehingga mereka akan mulai meremehkan firman Tuhan dan prinsip-prinsip Kristiani yang lain. Ada firman Tuhan yang melarang di dalam Perjanjian Lama supaya jangan memasangkan lembu dan keledai untuk membajak dengan cara memasang kuk di lehernya. Ini adalah contoh daripada Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan yang berbeda secara prinsip itu tidak akan pernah berhasil pada akhirnya. Kecuali ke depannya ada orang yang tadinya tidak percaya Kristus menjadi percaya kepada Kristus. Namun memang ada orang Kristen yang menikah dengan orang yang bukan Kristen dengan harapan lambat laun ia akan membawa pasangannya kepada Kristus. Tapi biasanya kerinduan yang baik itu menjadi sia-sia. Dan orang Kristen itu sendiri mulai menjadi suam, dan sesudah itu ia makin jauh dari Tuhan. Nah, supaya jangan tersesat, baiklah orang yang belum percaya itu percaya lebih dulu kepada Kristus. Setelah itu mereka baru boleh menikah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, khususnya bagi anak-anak muda, Tuhan itu sudah memberikan bagi kalian tanda-tanda dan petunjuk melalui restu orang tua, dukungan daripada orang-orang terdekat saudara. Bahkan mungkin Tuhan akan memberikan saudara mimpi dan penglihatan atau hikmat di dalam hati saudara untuk menimbang. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang saudara sudah dengarkan di pagi hari ini bisa menjadi dasar dan landasan di dalam kehidupan saudara untuk menentukan pasangan hidup. Ingat, pernikahan itu cuma sekali. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur menikah dengan orang yang tidak seiman, yang paling penting, saudara kembali kepada Tuhan terlebih dulu. Tuhan tidak pernah menyuruh saudara untuk bercerai dan tidak akan membenarkan hal itu, tetapi saudara harus kembali hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Sambil tetap menghormati pasanganmu, apabila engkau adalah seorang istri, layanilah suamimu sekalipun ia orang yang belum percaya, dan sebaliknya apabila saudara adalah seorang suami, maka tunjukkanlah saudara menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, yang mengasihi istri, yang mengasihi keluarga. Kelak melalui buah kehidupan saudara, pasanganmu akan dijamah hatinya oleh Roh Kudus. Itu khusus bagi yang sudah terlanjur menikah ya. Tapi kalau saudara yang belum menikah, ingatlah kebenaran firman ini di dalam 2 seri renungan harian kita. Saudara boleh simak baik-baik. Ini akan menjadi dasar di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Pagi ini Engkau sudah mengajarkan kami kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi dasar di dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga Kristen, di mana kami rindu pasangan kami adalah betul-betul yang seiman, yang berasal daripada Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat agar kami boleh menyimpan kebenaran ini, sehingga akhirnya ini akan menjadi sebuah standar untuk kami menimbang dan memilih dan memilah, sehingga kami tidak salah jalan. Kami rindu kehidupan kekristenan kami semakin hari, kami semakin serupa dengan Engkau. Semakin kami dewasa, kami juga semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sehingga pada puncaknya nanti, kami serupa dengan Kristus di dalam kasih, di dalam pengorbanan, di dalam segala karakter kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.